Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh dipertemukan bersama-sama, berjumpa dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicaralah bagi setiap kami, terutama di event khusus ini. Kami mempersatukan setiap kami ini untuk merayakan Parents Day, bulan keluarga, dan di mana setiap kami hendaknya memikirkan bagaimana kami membawa keluarga kami ini di hadapan Tuhan. Karena itu bersuaralah, kami butuh tuntunan Tuhan. Pakailah anakmu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan suara Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memampukan setiap kami untuk mengerti dan terutama untuk menghidupi firman Tuhan. Karena itu sekali lagi kami menyerahkan pikiran dan hati kami. Bersuaralah bagi setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang diberikan pada saya yaitu kita bicara tentang contagious faith atau iman yang menular. Saudara-saudara, saya percaya ini adalah tema yang penting, terutama kita melihat realita gereja saat ini. Banyak anak itu yang sudah tidak lagi tertular, mewariskan iman orang tuanya. Sehingga berapa banyak kita memperhatikan orang tua itu masih bisa duduk bersama anaknya di gereja. Berapa lama anak-anak yang lucu tadi kita senyum melihat dia nyanyi. Kemudian perlahan-lahan lambat laun, tahun demi tahun dia mulai membenci dan meninggalkan gereja. Berapa banyak majelis termasuk hamba Tuhan yang anak-anaknya jika ditanya ternyata membenci gereja. Tidak lagi mengikuti apa yang diajarkan di dalam kekristenan dan mulai meninggalkan gereja. Terutama setelah dia memasuki dunia kuliah, dia mulai bisa menentukan pilihannya sendiri. Dia mulai meninggalkan kekristenan, mulai meninggalkan gereja. Karena itu kita akan sama-sama pikirkan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang berkumpul di gereja ini, kita bisa menularkan penyakit kekristenan itu kepada mereka. Sehingga mereka itu terjangkit dan mereka itu bisa ikut merasakan penyakit kekristenan yang dahsyat itu bersama dengan kita. Karena itu kita akan membahas di dalam bagian ini iman yang menular dengan ayat yang diberikan pada saya yaitu Kisah Rasul 16 ayat 31. Tapi saya akan bacakan mulai dengan ayat 25 sampai nanti 34. Agar kita bisa melihat cerita keutuhannya. Tapi kita akan fokus membahas di dalam ayat yang ke-30 dan nanti 31. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi setiap kita. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 34. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini orang sudah disesah, di penjara, tapi di dalam penjara bukannya berteriak, bukannya mengeluh, tapi justru tengah malam Paulus dan Silas itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain itu mendengarkan dia. Mungkin pujiannya seperti tadi. Thank you Dad, thank you Mom. Nah akan tetapi kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat. Habis dia nyanyi itu gempa bumi hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mereka bebas. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya. Dan melihat pintu-pintu penjara itu terbuka. Asumsi dia ini pasti tahanannya pasti sudah kabur semua. Lalu ia mulai mencoba menghunus pedangnya itu. Hendak membunuh dirinya. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Dan ini hukumannya itu berat. Tetapi Paulus itu berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semua masih ada di sini. Udah bebas, tidak kabur. Mungkin bagi-bagi bingkisan seperti tadi. Nah, kepala penjara itu kemudian menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saya akan bacakan ayat yang menjadi inti pembahasan kita, ayat 31. Jawab mereka,
percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, bukankah ini terlihat seperti janji yang muluk-muluk dan kadang-kadang janji ini tidak terlaksana? Kita tahu di dalam kekristenan memang diajarkan satu orang selamat, seisi rumah itu akan diselamatkan. Satu orang percaya, seisi rumah itu akan menjadi percaya. Tapi saudara, kalau kita jujur, betulkah itu seringkali terjadi? Bukankah seringkali di dalam fakta kalau kita jumpai beberapa orang Kristen, satu orang percaya bukan seisi rumahnya percaya, seisi rumahnya bahkan mengucilkan dia, menganiaya dia, menolak dia. Ada satu orang percaya, orang tuanya mulai merasa, awas kamu baca Alkitab. Saya pernah menginjili satu orang murid, murid itu menjadi percaya, lalu dia membaca Alkitab, dia ditampar pakai Alkitab. Lalu dia bilang, kenapa Tuhan ciptakan Alkitab begitu tebal, sehingga ketika ditampar itu begitu sakit. Apakah Tuhan tidak ingin saya itu membaca Alkitab? Saya percaya, kenapa satu keluarga bukan percaya malah menolak saya? Bahkan saya pernah menginjili satu anak. Setelah anak itu kemudian menjadi percaya, orang tuanya telepon saya bilang, kamu bikin dia jadi Kristen, sekarang saya usir dia, kamu yang lanjutkan biayain kuliah dia. Saya kepingin telepon balik anak ini mengatakan, balik lagi jangan jadi Kristen. Saya tidak punya duit buat bayarin kuliahmu. Satu orang percaya, betulkah satu keluarga diselamatkan? Bukankah seringkali satu orang percaya, satu keluarga menentang dia. Satu keluarga mengucilkan dia. Bahkan kadang-kadang pindah gereja saja, berbeda dengan orang tua gerejanya, sudah menjadi perpecahan di dalam keluarga. Saudara, apakah kemudian Alkitab ini memberikan janji yang palsu? Alkitab ini kemudian memberikan satu hal yang tidak mungkin bisa diwujudkan. Saudara, secara sepintas kita akan melihat ini memang bukan bicara tentang rumus, ini bukan bicara tentang janji yang otomatis terjadi ketika satu orang itu kemudian menjadi Kristen. Saya Kristen, otomatis itu akan terjadi. Tapi ini adalah satu cerita bagaimana orang yang tidak percaya itu kemudian Tuhan izinkan. Dengan kondisi yang tidak masuk akal, bukan hanya orang itu kemudian menjadi percaya, tapi orang itu bisa membawa keluarganya juga menjadi percaya. Dan itu yang akan kita sama-sama amati, kita akan sama-sama pelajari pada hari ini. Karena itu kita akan membagi di dalam bagian ini, saya nanti akan melihat di dalam bagian pertama, kita akan melihat bahwa iman itu memang harusnya dimulai dari kita, diri kita pribadi, masing-masing kita sebelum kita bicara menularkan kepada orang lain. Kita bicara menularkan kepada orang, kita sendiri punya virusnya atau tidak. Saya mau menularkan orang, kalau saya tidak sakit bagaimana bisa menularkan mereka? Jadi saya harus punya virusnya, saya harus mengalami sendiri, baru saya bisa menularkan kepada orang lain. Baru yang kedua kita akan melihat, ketika saya sudah punya itu, bagaimana saya itu mengekspresikan, menghidupinya. Banyak orang sudah punya, dia tahan sendiri, lalu dia pakai masker, biar orang lain tidak tertular. Kita harus menjadi orang Kristen, yang jangan pakai masker, tularin orang lain. Jadi lepas masker, tularin mereka. Nah kalau itu kita akan melihat nanti yang ketiga, bagaimana cara tularinnya. Droplet, atau lewat airborne, bagaimana cara kita menulari iman Kristen kita ini. Kita akan masuk satu-satu, kita akan bicara dalam bagian pertama terlebih dahulu, yaitu iman itu memang harusnya dimulai dari pribadi. Nah saudara, dituliskan di dalam firman Tuhan, yang mengantar mereka keluar lalu mulai berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah saudara, bagian ini seringkali diterjemahkan terlalu teologis. Seolah-olah kepala penjara ini dia tiba-tiba langsung bertobat ketika melihat Paulus dan Silas itu tidak melarikan diri dari penjara. Lalu tiba-tiba dia mulai terpikir tentang keselamatan hidupnya, terpikir tentang anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Lalu dia mulai berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa menerima anugerah keselamatan itu? Saudara, bagian ini kalau seperti itu jelas tidak masuk akal. Kita ingat sekali lagi yang tadi kita baca, dia menjaga penjara diisi oleh orang yang dianggap pemberontak, penyesat, provokator. Dan orang ini ketika di penjara tiba-tiba bukan cuman bernyanyi seperti orang gila di penjara habis disesah justru bernyanyi. Tapi kemudian mulai gempa. Setelah gempa mulai pintu penjara itu terbuka.
Dan asumsinya penjara ini kalau terbuka, tahanan itu pasti lari. Dan kalau dia itu dijumpai menjaga dengan lalai seperti itu, hukumannya itu berat. Salah satunya kemungkinan besar adalah hukuman mati. Dan kita tahu orang Roma itu kalau menghukum itu begitu kejam, karena itu wajar jika orang ini ketakutan lalu kepingin membunuh dirinya. Daripada dibunuh dengan cara yang kejam oleh pemerintahan Roma, hukum Roma, lebih baik dia membunuh dirinya, itu lebih cepat, itu lebih baik. Dan di tengah-tengah dia ingin membunuh dirinya, Paulus kemudian mengatakan, jangan lakukan itu, kami semua masih di dalam. Apakah masuk akal jika kemudian dia mulai berpikir tentang anugerah Tuhan? Dia orang kafir. Apakah masuk akal kemudian dia itu, oke, kalau gitu Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Nah, masuk akal. Berarti kita melihat kemungkinan besar kalimat ini mungkin bisa diterjemahkan seperti berikut. Tuhan, Tuhan, apa yang aku harus perbuat supaya aku itu bisa bebas dari masalah ini? Kamu tidak bolehin aku bunuh diri, lalu bagaimana saya bisa terbebas dari masalah ini? Saya pasti dihukum mati dengan kejam. Jadi kalau kamu tidak bolehin saya bunuh diri, apa yang harus aku perbuat biar aku bisa bebas dari masalah ini? Saudara, bagian ini mungkin lebih tepat diterjemahkan bahwa orang kafir ini bukan orang Yahudi, bukan orang percaya. Dia sedang putus asa di dalam hidupnya. Dan disitulah dia mulai mencari pertolongan. Mirip seperti sebagian besar dari kita. Kita itu tidak mungkin cari Tuhan kalau hidup kita itu baik-baik saja. Kita mulai serius cari Tuhan ketika hidup kita itu mulai diganggu, digoyang, diizinkan bermasalah. Baru kita mulai cari Tuhan. Jika kita diizinkan sakit yang parah, diizinkan bangkrut. Tapi tidak ada rumusnya orang itu cari Tuhan ketika dapat lotre. Dia menang lotre, dapat MM-an, lalu Tuhan kenapa engkau izinkan saya dapat berapa miliar? Saya mau cari Tuhan. Tidak ada. Yang ada kalau orang dapat lotre dia simpan, dia tutupin. Bahkan mungkin dia tidak datang ke gereja karena takut diminta persembahan, takut diminta perpuluhan. Tapi ketika dia dapat masalah, dia datang ke gereja karena dia minta pertolongan dan dia mulai bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa bebas dari masalah ini? Ini masalah yang begitu menakutkan. Seperti waktu pandemi banyak orang berteriak, bukan? Apa yang aku harus perbuat? Orang Kristen banyak yang meninggal. Apa yang aku harus perbuat supaya Tuhan bisa bebaskan aku dari penyakit yang menakutkan ini? Bahkan ada jemaat tanya pada saya, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Banyak orang Kristen juga terdampak. Dan saat itu saya cuma jawab, enggak tahu. Marah dia. Hamba Tuhan kok enggak tahu? Hamba Tuhan harusnya enggak boleh jawab enggak tahu. Saya bilang justru karena Bapak bilang saya hamba Tuhan, makanya saya jawab enggak tahu. Kalau saya semua tahu saya Tuhan bukan hamba Tuhan. Saya enggak tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi kadang-kadang justru itu hal yang kadang-kadang seringkali ketika kita diizinkan di dalam jalan buntu, punya masalah yang tidak tahu jalan keluarnya apa, baru kita cari Tuhan. Baru kita itu mencari pertolongan. Baru kita datang ke gereja. Rajin lagi ke gereja karena cari pertolongan. Dan pertolongan yang diberikan pada Paulus jawabannya adalah percayalah kepada Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, baru engkau akan selamat. Saudara, memang saya percaya jawaban Paulus ini bukan selamat hanya dari kondisi dia. Karena Paulus juga tidak tahu bagaimana nasib dia besok. Tapi Paulus mengaitkan seperti omongan Tuhan Yesus. Yesus selalu kalau ada orang itu sakit minta disembuhkan, lumpuh minta dipulihkan, Yesus justru memberikan lebih daripada yang diminta. Yesus bukan cuma memberikan pemulihan fisik, tapi Yesus memberikan keselamatan. Imanmu menyelamatkan kau. Jadi Yesus memberikan lebih daripada yang kita minta. Karena itu saudara, bagian ini kita bisa belajar satu hal. Iman memang kadang-kadang harus dimulai dari diri kita sendiri. Harus dimulai dari diri kita sebelum kita tularkan ke orang lain. Dan kadang-kadang masalah bisa Tuhan pakai untuk agar kita tuh bisa serius percaya. Ketika kita mulai menjumpai jalan buntu, kita berteriak pada Tuhan. Baru disitulah Tuhan kadang-kadang memberikan jawaban yang lebih daripada yang kita sanggup pikirkan.
Seringkali Tuhan memberikan jawaban yang lebih dari yang kita minta. Kita cuma minta dibebaskan dari utang kita, penyakit kita. Tapi Tuhan justru membebaskan kita dari keberdosaan kita. Dan kita menjadi orang yang lebih beriman. Kita bukan cuma sembuh, tapi kita menjadi orang yang makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan. Ini yang terjadi pada kepala penjara. Dia jalan buntu, dia tidak kenal Tuhan, dia mungkin tidak memikirkan Tuhan. Dia cuma ingin membunuh dirinya karena menjumpai kondisinya sudah tidak ada lagi jalan keluar. Disitulah dia meneriakkan, apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan jalan keluar. Tapi Paulus mengatakan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Dia. Kamu akan memperoleh lebih daripada yang kamu pikirkan, kamu sanggup minta. Saudara, iman harus dimulai dari diri kita. Apakah kita orang-orang yang beriman pada Tuhan? Kita ingin mewariskan iman kita kepada orang lain, anak-anak, keluarga kita, papa mama kita. Apakah kita juga orang yang percaya kepada Tuhan? Meskipun mungkin hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Saudara, ketika hidup kita tidak baik-baik saja, kita bukan orang yang menyangkali Tuhan, tapi kita percaya kepada Tuhan, tetap ada Tuhan di tengah masalah saya. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar lebih daripada yang saya sanggup minta dan pikirkan. Harus dimulai dari kita. Harus kita yang punya iman sebelum kita menularkan itu kepada orang lain. Harus kita yang memiliki penyakit itu baru bisa menularkan itu. Karena itu dalam bagian berikutnya mulai dilanjutkan, setelah dia beriman, bagaimana kemudian ekspresinya. Saudara, baru kita itu bisa melihat bagaimana kita orang yang sudah percaya ini bisa menghidupi iman kita. Kita melihat bagaimana Paulus itu mengatakan percaya kepada Tuhan. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paulus yang mengatakan seperti ini adalah Paulus yang baru saja disesah, keluar masuk penjara, bahkan nanti dia mengalami kapal karam. Tapi dia tidak pernah melarikan diri dari panggilan. Bahkan dia mendapatkan penglihatan nanti kamu akan diikat seperti ini. Dan itu memberitakan caranya bagaimana dia nanti akan disiksa. Bahkan sampai mati karena kesaksian imannya. Tapi dia terus bersaksi, bermisi bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, perjalanan Injil tidak pernah dimulai dari hal yang baik. Selalu dimulai dengan tantangan, ujian, masalah. Tapi mereka tidak pernah lari dari masalah. Mereka percaya ada masalah, tapi mereka percaya ada Tuhan juga. Ada kuasa kebangkitan Tuhan, ada Roh Kudus yang sudah diberikan. Dan mereka tetap melangkah. Saudara, agak aneh jika Paulus itu sudah bebas tetap nunggu di penjara. Kenapa tidak lari? Tidak dijelaskan kenapa dia tidak lari, tidak ditulis detail. Tapi kalau saya duga dia tidak lari karena Paulus tidak mau hanya menyelamatkan dirinya, merugikan orang lain. Dia menunggu di sana. Dan ketika dia melihat kepala penjara itu ingin membunuh dirinya, dia bilang, jangan bunuh diri, saya masih di sini. Paulus tahu, dia menghadapi banyak sekali bahaya, tantangan. Tapi dia juga tahu Tuhan akan lewatkan sekali lagi karena Tuhanku lebih besar daripada tantangan yang ada. Saudara, berapa banyak dari kita tuh kepingin hasil sampai tidak lagi pingin proses. Ingin mahkota tanpa salib. Ingin hasil tanpa proses. Itu bisa kita lihat di dalam gereja yang seringkali kalau rapat yang dilihat cuma hasil, tapi kurang mau bicara proses. Kalau rapat biasanya paling gampang yang ditanya pertama apa? Berapa hasilnya minggu ini? Yang datang berapa? Persembahannya berapa? Tapi tidak pernah bicara prosesnya bagaimana. Bagaimana prosesnya jemaat itu bisa dibentuk menjadi orang yang bisa menularkan imannya. Saudara, berapa banyak dari kita mewarisi iman dengan cara yang benar kepada anak kita. Bukan hasil tapi proses. Harus berani jalanin. Berapa banyak dari kita mengajarkan iman yang mungkin bunyinya cuma seperti, kalau kamu sudah percaya, harusnya kamu tidak bisa hidup susah. Karena this is my father's word. Minta pasti kamu dikasih. Kalau kamu susah mungkin kamu kurang minta.
Sehingga anak-anak kita ketika mengalami hidup susah, dia merasa Tuhan membenci dia. Karena kita tidak mewariskan iman yang benar kepada dia. Tapi kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, yang diajarkan iman itu kalau kamu ikut Tuhan bukan berarti tidak bisa hidup susah. Justru rasul-rasul hidupnya susah. Tapi mereka tahu ada kuasa Tuhan. Saya tidak mungkin akan kalah. Karena itu ketika bangsa Israel itu berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan ketika diperbudak di Mesir, Tuhan itu menampakkan diri dalam bentuk semak belukar yang terbakar, tapi tidak hangus terbakar. Agar setiap kita umat Tuhan itu tahu, kita boleh dibakar tapi tidak bisa hancur seperti semak belukar itu. Burn but not consume. Kita orang Kristen bisa dibakar. Tapi tidak mungkin bisa hancur. Boleh dibakar, tapi tidak akan habis. Apakah iman itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Sehingga jangan takut tantangan, hadapin. Kalau kamu bersama Tuhan, tidak mungkin hancur. Saudara, ketika saya keluar dari gereja secara full time, karena saya ingin studi lanjut. Lalu saya mengambil studi lanjut pribadi. Di situ kemudian anak saya itu mulai tanya, Papa itu studi lanjut kan katanya dipanggil Tuhan. Kok Tuhan tidak kasih uang? Kenapa Papa itu justru berjuang lebih keras daripada dulu full time? Kami lihat Papa itu kasihan. Kerja, terima undangan begitu banyak sampai kurang tidur demi kumpulin uang untuk sekolah sendiri. Kenapa Tuhan tidak kasih uang? Katanya Tuhan yang suruh kuliah. Saudara, kalau saya salah jawab, saya tidak mungkin menularkan iman itu ke dia. Saya cuma bilang sama dia, lihat baik-baik Alkitab. Mana pernah orang itu ditolong oleh Tuhan, bangsa Israel kelaparan, Tuhan kasih roti mana turun di meja makan mereka, ceplok, di piring makan mereka, tidak ada. Gimana cara Tuhan kasih mereka makan? Turun di luar. Pagi-pagi pula, kenapa sih tidak siangan dikit? Belum puas tidur, suruh bangun pagi mungutin roti, di luar lagi. Apalagi kalau kita hamba Tuhan, harus ganti baju yang rapi dulu gitu kan. Saya pernah ngambil barang di pastori pakai celana pendek aja di komplain sama majelis. Wah, apa tuh ada sopan, ngambil barang di bawah pakai celana pendek. Jadi kalau ngambil barang tuh harus pakai jas, dasi, ngambil barang naik ke atas, taruh barang di telepon satpam lagi, Pak ada kiriman lagi, pakai jas lagi, kalau perlu pakai toga, lalu ambil barang. Kalau enggak dikomplain sama jemaat. Jadi saya bilang sama anak saya, kenapa diturunkan di luar enggak di meja makan? Bisa enggak Tuhan turunkan di meja makan masing-masing? Bisa. Bisa enggak agak siangan dikit? Belum cukup tidur, malam masih baru nonton. Nobar sama keluarga, Contagious Faith, nonton film. Biar nular bareng-bareng, pagi-pagi harus pungutin makanan. Kenapa enggak siangan dikit, kenapa enggak di meja makan? Karena cara Tuhan menolong bukan untuk mematikan usaha kita. Cara Tuhan nolong papamu bukan kasih uang. Cara Tuhan nolong papamu kasih jadwal khotbah. Papamu enggak khotbah, enggak punya uang, enggak bisa sekolah. Papamu khotbah, bisa kumpulin uang, bisa kasih makan kamu, bisa sekolah lanjut. Itu cara Tuhan. Saudara, apa yang kita wariskan kepada anak kita? Anak saya akhirnya pikir cara Tuhan meskipun tidak enak tapi lucu. Dan sekarang dia kalau ditanya mau jadi apa? Hamba Tuhan. Kungkungnya bilang jangan, di keluarga ini cuma papamu aja, kamu tidak boleh. Dia sampai komplain sama saya. Kenapa saya tidak boleh jadi hamba Tuhan? Saya cuma bilang diem. Tidak usah ribut sama kungkungmu karena belum tahu juga kamu pasti dipanggil atau enggak. Kalau besok gede kamu dipanggil, jangan takut. Tantangan pasti besar. Tapi Tuhanmu lebih besar. Kalau kita punya Tuhan yang sama, lakukan. Tapi kalau kamu tidak dipanggil, jangan masuk. Nanti kamu ngerusak gereja. Akhirnya anak saya semangat. Mulai sekarang dia diem-diem. Kungkungnya bilang nanti kamu kuliah ini ya. Ya. Dalam hati, Pak aku tetap hamba Tuhan kan. Karepmu. Terserah. Gumulin sama Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita wariskan pada anak kita, keluarga kita? Apakah iman yang tahan uji? Dia melihat papanya tidak takut susah, mamanya tidak takut susah.
Orang tua tidak melihat anaknya takut susah, tetap menghidupi iman dengan baik dan tularkan itu. Apa yang kita itu hidupi. Karena itu kepala penjara ini melihat Paulus ini bisa bebas, tapi dia menunggu. Dia tidak cari kesenangan pribadi, keuntungan pribadi. Dia bahkan memikirkan kepala penjara. Karena itu kepala penjara itu berespon dengan lucu, meniru, tertular semangat Paulus. Dan dia kemudian membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan. Malah kongko. Tadinya kepengen bunuh diri karena takut dihukum. Sekarang ayo makan dulu ya. Besok mati terserah. Yang penting sekarang kita makan dulu. Biar ada ikan yang saya bawa ke surga kalau saya dihukum mati. Dia makan bersama Paulus dan seisi rumahnya. Dan gembira. Karena seisi rumahnya telah menjadi percaya. Saudara, ini bukan janji palsu. Ini bukan janji otomatis. Harus dimulai dari kita. Dan kita bisa tularkan dengan menghidupinya dengan baik. Apa yang kita itu hidupi. Apa yang dilihat oleh orang di sekitar kita. Iman seperti apa yang sedang kita hidupi. Yang mereka lihat. Dan sekarang kita mulai masuk bagian ketiga. Lalu metodenya bagaimana? Caranya bagaimana? Kok ada orang bisa berhasil, ada yang tidak. Saudara, saya itu dulu waktu pemuda, saya ingin menginjili, disuruh ikut satu metode. Dan saya ikut, kabar buruknya adalah saya ikut 3 kali tidak lulus. Ketika ujian saya tidak lulus. Ujian lagi tidak lulus. Ujian lagi tidak lulus lagi hanya karena tidak hafal angka ayatnya. Ditanya ayat ini ada di mana? Oh, Matius. Matius berapa? Mboh, tidak tahu. Masa mereka butuh tahu sih? Yang penting kan saya nginjilin. Masa mereka mau tanya ini ayatnya berapa? Nomornya berapa, pasalnya, ayatnya berapa? Kan mereka tidak butuh, tapi tidak bisa. Kamu tidak layak lulus, saya tidak lulus. 3 kali tidak lulus. Lalu saya mulai down, saya mulai merasa saya tidak mungkin bisa dipakai untuk menginjili. Belajar aja 3 kali ikut tidak lulus. Metodenya banyak. Tapi metode saya pelajarin 1, tidak lulus. Mau bagaimana? Saudara, ketika bicara ketular, iman yang menular, saya percaya mirip seperti COVID, bukan? Lucunya waktu kita COVID, tidak ada yang belajar cara menularkan dengan baik seperti apa. Semua kita dengan alami bisa menularkannya. Cukup buka masker, keluar rumah, pasti ada orang tertular. Tidak perlu belajar metodenya. Masakan Injil kurang dahsyat, kalah dahsyat sama COVID. COVID saja tidak perlu belajar metode, kita bisa menularkan dengan sangat baik. Saudara, metode itu banyak. Ada EE, ada OO, ada II, AA, semua banyak. Seperti buku yang dituliskan dengan judul yang sama, Contagious Faith. Dia mengatakan memang ada banyak metode, dia menuliskan setidaknya bagi dia ada 5 metode. Dia itu mengatakan ada banyak metodenya. Apakah kita membangun pertemanan? Melayani mereka dengan baik? Kita bercerita? Banyak sekali metode. Ada yang suka berdebat. Tapi buku ini bahkan mengatakan, tapi metode ini bukan patokan mutlak. Bahkan kadang-kadang satu orang yang sama diinjili 2 kali, kesempatan berbeda. Kadang-kadang kita perlu 2 metode yang berbeda. Kalau hari ini dia suka debat, kita pakai reason giving, ajak debat. Besok sudah bertobat, jangan diajak debat lagi, sebel dia sama kita. Dia sudah bertobat, nah lihat sekarang dia mau apa. Kita pakai metode yang lain. Saudara, intinya bukan metode. Intinya apa, kita punya hati yang tergerak. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka di situ ada penularan. Apakah kita itu tergerak? Karena itu buku ini kemudian mengajarkan kita itu silakan cari gaya kita sendiri, pendekatan kita sendiri, cara yang tepat. Dan lakukan itu dengan natural, bukan dipaksakan. Itu yang jauh lebih efektif. Mau menularkan iman kita, hidupi dari kita sendiri, pancarkan itu. Cara mancarinnya bagaimana? Bebas. Pakai cara yang natural. Saudara, pernah ada seorang istri itu bilang, aduh, apakah saya mau cerai suami saya aja ya? Saya sudah jadi Kristen, dulu kami menikah bukan orang Kristen. Tapi sekarang saya diinjili, saya bertobat jadi orang Kristen, saya nginjilin suami saya. Dia justru bukan cuma menolak, dia benci kekristenan. Bahkan saya mulai dilarang ke gereja. Dia sebel dengan kekristenan. Orang suka paksa-paksa agama.
Jadi dia mulai merasa putus asa. Saya injilin sudah berapa tahun suami saya tidak mau jadi Kristen. Bahkan sekarang mulai membenci gereja. Mulai melarang saya pergi ke gereja. Apakah ini jawaban Tuhan untuk cerai saja? Saya bilang, kalau ngomong kayak gitu berarti jangan-jangan kamu sudah punya calon baru. Ya enggak? Kalau tidak punya calon baru tidak pikir cerai. Punya calon baru jangan-jangan. Bagi saya kadang-kadang yang perlu diubah bukan suaminya. Yaitu suami ini tidak bisa, cari suami lain. Kadang-kadang yang perlu diubah adalah sekali lagi diri kita. Bagaimana kamu menghidupi imanmu di depan suamimu? Dimulai dari dirimu. Apa yang kamu lakukan setiap hari pada suamimu? Saya ajak debat. Saya udah Kristen, kamu kalau gak Kristen nanti masuk neraka loh. Suaminya makin sebel dong. Minta istrinya masakin malah dibilang masuk neraka. Langsung dia itu sebel lihat istrinya. Akhirnya saya bilang, boleh gak ngubah metodenya? Mulai sekarang jangan injilin suamimu. Ini hamba Tuhan sesat, kurang mencintai misi. Bulan misi biasanya tidak lulus dia. Saudara, gini-gini saya pernah jadi hamba Tuhan pegang bidang misi. Jadi kesasar pun saya pernah bermisi. Saya dulu pernah dikirim ke pedalaman. Tapi saya bilang sama dia, mulai sekarang berhenti injilin suamimu. Tapi mulai dengan doakan dia, kasihi dia. Cukup. Doakan dia, kasihi dia. Cukup. Nggak usah bicarain Injil. Kamu ngomong aja belepotan, arisan aja sudah. Nggak usah ngomongin Injil. Kasihi dia, doakan dia. Lalu saudara enggak sampai berapa bulan, dia datang bilang, Pak, suami saya mau ke gereja. Kok bisa? Dia cuma bilang, iya, suaminya itu tiba-tiba bilang aneh. Saya udah benci kamu, maki kamu setiap hari. Kok tiba-tiba kamu sekarang mulai diem. Enggak lagi paksa saya jadi Kristen. Bahkan saya lihat kamu sudah mulai mendoakan saya, mencintai saya. Saya melihat kamu jadi makin sayang sama saya. Saya ingin tahu, hamba Tuhan siapa yang goblok ngajarin kamu sampai jadi goblok kayak gini. Saya mau ke gereja, saya mau lihat siapa yang ngajarin kamu sampai jadi orang bodoh kayak gini. Akhirnya dia ke gereja. Dan dia mulai mau jadi orang Kristen. Saudara, kalau memang iman kita dahsyat, masa tidak menular? Kalau kita terjangkit iman yang dahsyat itu, masa tidak mudah menularkan itu? Mudah pasti. Tinggal kita buka dengan natural. Orang lain pasti akan tertular. Tidak mungkin tidak. Tapi pertanyaannya, kenapa kadang-kadang orang di sekitar kita tidak tertular? Jangan-jangan karena kita pakai masker, sibuk dengan keamanan kita, sampai lupa menularkan, membagikan itu ke orang lain. Jangan-jangan kita tidak menghidupi iman dengan baik. Atau jangan-jangan kita tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Sehingga kita tidak tahu apa yang kita mau hidupi. Karena saya tidak sungguh-sungguh beriman. Tapi saudara-saudara, kalau kita itu beriman, sungguh-sungguh beriman, mulailah dari iman pribadi. Hidupi itu dengan benar, dengan baik. Jangan takut kalau ada tantangan. Lalu tularkan itu. Bagaimana cara nularinnya? Buka saja. Cara yang natural, buka saja. Saya percaya orang akan tertular. Saya pernah usir murid-murid saya. Karena saya jadi guru, 4 bulan murid-murid datang mau jadi Kristen. Saya tanya kenapa mau jadi Kristen? Karena saya melihat orang Kristen baik. Bapak baik. Saya bilang saya baik, kamu belum kenal saya. Balik lagi ke agamamu. Tuhanku tidak butuh orang seperti kamu. Karena kalau kamu pindah karena lihat saya baik, jawaban saya kamu belum kenal saya. Kalau kamu ketemu saya tidak baiknya nanti pindah agama lagi. Kamu ketemu orang ateis, jauh lebih baik dari saya, kamu jadi ateis. Kalau kamu pindah karena saya baik, kamu belum kenal saya. Tapi kalau kamu pindah karena kenal Tuhan, silakan pindah. Orang itu akhirnya saya usir ngamuk-ngamuk. Guru gila. Bukannya harusnya itu senang orang pindah Kristen. Diusir malah. 21 orang diusir semua, guru gila. Tapi mereka akhirnya berkumpul. Mereka sama-sama komit membaca Alkitab 8 bulan. Dari Kejadian sampai Wahyu mereka baca. Dan setelah itu dia datang lagi bilang, Pak, saya mau jadi Kristen. Bukan karena Bapak.
Karena saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Daftarkan saya katekisasi, saya mau dibaptis, saya mau kenal Tuhan. Saya mau percaya pada Tuhan. Nah baru saya daftarin ke gereja lain, biar hamba Tuhan yang ngajar. Saya waktu itu pemuda, buat apa saya ngajar dia? Hamba Tuhan aja yang ngajar. Baru daftarin. Saudara, pasti menular. Caranya bebas. Tapi kalau memang iman itu dahsyat, pasti menular. Tularkan itu. Hidupi, tularkan dengan cara sealami mungkin. Dan saya rindu anak-anak kita bisa bersama-sama kita sampai bertemu Tuhan. Sama-sama menjadi umat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin berdoa dan memikirkan keluarga kami. Kami percaya beberapa dari kami masih memiliki anggota keluarga yang belum Kristen. Bahkan ada beberapa dari kami yang mungkin anggota keluarga kami mulai meninggalkan kekristenan. Kami ingin berdoa bagi keluarga kami agar sekiranya kami boleh sekali lagi disadarkan iman dimulai dari kami. Bagaimana kami percaya pada Tuhan? Sungguhkah kami percaya? Atau kami hanya meminta Tuhan itu sebagai asisten kami yang membantu masalah kami. Tapi kami tidak pernah percaya. Jika kami sungguh-sungguh percaya, pertanyaan berikutnya, apakah kami menghidupi iman kami? Sehingga orang di sekitar kami melihat kami menghidupi dengan jujur, tidak takut tantangan. Karena di setiap tantangan sekalipun ada Tuhan dalam hidup kami. Sungguhkah orang di sekitar kami melihat ada Tuhan dalam hidup kami? Jika iya, metode apapun yang kami gunakan, kami percaya kami akan bisa menularkan iman kami kepada orang di sekitar kami. Karena itu pakailah hidup kami, mampukan kami untuk bisa menularkan iman kami kepada orang di sekitar kami, kepada keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.